Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah sempat join di pelatihan kita hari ini. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmatnya pada hari ini kita dapat diberikan kesempatan untuk mengadakan pelatihan dengan tema dari ide kecilan langkah awal membangun UMKM yang berdaya saing. Nah, acara ini kita selenggarakan untuk membantu para UMKM maupun mulai wirausahaan agar dapat menggunakan ide bisnisnya dan memiliki daya saing yang tinggi di pasaran nantinya. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, kemudian pemaparan materi oleh narasumber, kemudian akan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Langsung saja saya perkenalkan pemateri kita yang sangat luar biasa, ada Pak Muhammad Rafliatura, seorang mahasiswa jurusan aktuaria sekaligus sebagai veteran mahasiswa internship di Rumah BUMN Makassar. Beliau juga memiliki sebuah bisnis yang bernama Didelo. Bisnis ini merupakan sebuah jasa yang bekerja sama dengan beberapa leading organizer dalam hal pengembangan strategi pemasaran. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Rafli, waktu dan tempat, waktu dan layar kami persilakan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafliatullah, biasa dipanggil Rafli. Mungkin sudah cukup tadi perkenalan dari Jo, sudah lengkap. Saya kuliah di Unhas semester 6, jurusan ilmu aktuaria, dan sekarang sudah selesai intern di Rumah BUMN dan sedang berfokus untuk menjalani bisnis saya, yaitu bisnis yang bergerak di bidang F&B atau food and beverage, yaitu Fungibite. Nah, Fungibite itu adalah sebuah bisnis yang memperkenalkan salah satu opsi pengganti daging ayam atau sapi menjadi jamur tiram. Nah, mungkin pada webinar kali ini yang ingin saya bahas yaitu tentang dari ide kecuan langkah awal membangun UMKM yang berdaya saing. Nah, gimana sih bisa kita tahu bersama bahwa UMKM saat ini tuh rata-rata paling banyak Gen Z dan milenial. Dan yang kita ketahui masih banyak para milenial dan bahkan Gen Z yang belum tahu gimana sih step-step cara membangun bisnis yang proper, membangun bisnis yang siap dan bisa sustainable, yang bisa bertahan jangka panjang. Nah, mungkin di kesempatan kali ini saya bakal coba buat paparkan gimana sih caranya cari ide, dan ide tersebut itu bisa jadi cuan buat kita gitu, untuk Gen Z lah, milenial dan lain-lainnya. Nah, Fungibite mungkin saya jelaskan dulu latar belakang dari Fungibite sendiri ya. Fungibite sendiri lahir dari awalnya saya seorang pengepul. Mungkin mundur dari itu, dulu ada program di kampus namanya Mahakarya. Nah, Mahakarya itu sebuah program bantuan dana dari kampus yang membantu untuk budidaya, dan pada saat itu tim saya memilih di Maros untuk membantu Karang Tarunanya budidaya jamur tiram. Nah, dari situ kami coba buat belajar budidaya jamur tiram dan kami terapkan hasil belajar kami di tempatnya ada di Benteng Gajah, lokasinya di Maros. Jadi di sana kami bantu Karang Tarunanya untuk budidaya jamur tiram. Namun karena terkendala si warga desanya di sana terkendala untuk bagaimana cara menjual jamur tiram tersebut, jadi kami bantu. Jadi kami modali untuk budidaya jamur tiram, dia yang kerja di sana, dia yang olah.
dia yang awasi. Dan nanti untuk penjualannya kami drop ke Makassar. Dan untuk saat ini sudah ada beberapa tempat yang kami masuki. Contohnya Farmer Market mungkin kalau tahu, ada juga di Lotte dan beberapa frozen food lainnya. Nah, jalan dari situ setelah saya pikir bisnis ini kapan saja bisa berhenti. Kenapa saya bilang begitu? Karena bisnis jadi pengepul jamur tiram itu permintaannya sangat sedikit di Makassar. Setelah saya riset sendiri, permintaan jamur tiram di Makassar per minggunya itu 100 sampai 200 kilo per minggu. Nah, itu masih sangat kecil dibandingkan dengan ayam dan daging lainnya. Sedangkan kalau mau mengikuti uh, sistem ekonomi, di mana bagaimana caranya meningkatkan penawaran, bagaimana caranya meningkatkan penawaran, yaitu dengan permintaan yang bertambah. Nah, gimana sih caranya permintaan yang bertambah itu? Nah, permintaan yang bertambah itu berarti harus ada inovasi yang membuat si jamur tiram ini sendiri banyak diminati oleh masyarakat. Nah, sedangkan si jamur tiram ini cuman dikenal kalau bukan ya jamur crispy ya sebagai topping pizza lah, topping ini itulah. Jarang orang yang tahu kalau jamur tiram ini bisa dijadikan sebagai produk olahan pengganti daging. Nah, sebenarnya udah ada di Jogja, ada salah satu program namanya P2MW, dan di Jogja, mahasiswa di Jogja sana itu dibuat sebuah inovasi namanya dia jamur tiram geprek. Nah, dari situ dari lihat riset itu, saya coba buat kembangkan produk tersebut. Nah, dari jamur tiram geprek itu saya coba olah untuk gimana sih jamur tiram ini bisa masuk di semua produk, bisa masuk di semua masakan, dia jadi salah satu opsi pengganti ayam dan sapi gitu. Setelah saya coba riset dan gabung beberapa tim. Nah, saya hire beberapa tim di tim saya. Jadi tim saya itu ada bagian marketing dan ada bagian produksi. Nanti saya jelaskan lebih lanjutnya untuk itu. Nah, setelah riset sendiri, akhirnya saya dapat inovasi. Ternyata jamur tiram itu memang bisa dijadikan sebagai pengganti ayam dan sapi, karena uh, minusnya memang dia lebih amis, dan tapi dari segi rasanya dan segi teksturnya dia lebih lebih lembut dan lebih kenyal dibandingkan ayam tersendiri. Nah, mungkin dari cerita yang saya sampaikan tadi cukup jelas lah. Gimana sih bisnis yang kira-kira bisa jalan? Jadi kita buat sebuah bisnis tersebut harus menjadi sebuah solusi bagi bagi para konsumen kita. Nah, selain solusi, ada tiga aspek yang harus dilakukan sebelum kita melakukan sebuah bisnis. Mungkin bisa ke slide selanjutnya. Nah, ada tiga aspek dalam kita melakukan sebuah bisnis. Yang pertama itu ada problem, yang kedua ada solution, dan ketiga ada urgency. Jadi ada problem, ada solusi, dan ada urgensinya. Nah, tadi itu problemnya apa? Kenapa saya di Jamur sendiri pilih makanan yang fast food? Karena setelah saya riset, ternyata permintaan fast food di Indonesia dia naik dari tahun ke tahun. Bahkan kenaikannya dari tahun 2004 sampai 2025 dia naik 50%. Dan daya daya uang yang dikeluarkan per bulan dia 4 sampai 5 juta per orang dikeluarkan untuk membelikan makanan fast food sendiri. Nah, itu merupakan peluang pasar yang besar untuk saya. Nah, itu. Nah, jadi ada problem. Terus ada urgensi. Urgensinya apa sih dari produk yang saya tawarkan itu? Urgensinya itu pembeli dari makanan fast food sendiri. Nah, makanan fast food sendiri itu ada dua jenis, ada milenial dan Gen Z. Di mana fast food sendiri hampir bisa dikatakan tidak ada fast food yang menawarkan makanan yang sehat. Rata-rata fast food makanan yang sehat itu bukan di fast food. Jadi kami tawarkan makanan fast food yang sehat dan bisa dikonsumsi, yang sehat dan enak lah intinya. Begitu. Jadi tadi ada problem dan ada urgensinya. Nah, dari problem dan urgensinya ini kita kasihkan solusi, di mana jamur tiram ini sebagai
salah satu opsi dari olahan pengganti ayam dan daging. Nah, ide bisnis itu bukan cuman dari itu saja. Kita bisa dapat ide bisnis dari mana saja. Nah, contohnya kita bisa lihat dari kebutuhan pasar atau problem solving, hobi atau keahlian pribadi, tren yang sedang berkembang juga bisa. Nah, mungkin kalau hobi dan atau keahlian pribadi contoh mungkin uh, aku mungkin suka main basket lah atau mungkin suka olahraga apa ya? Mungkin suka olahraga lah dan di olahraga tersebut nggak mungkin nggak ada kendalanya, pasti ada sebuah kendala yang memperlambat proses terjadinya olahraga tersebut. Nah, jadi carikan solusi entahkah jasa sewa ini, entahkah jasa sewa itu, atau mungkin kalau di lapangan basket kita sediakan air minum, entahkah minumnya buat inovasi lagi, minuman apa yang cocok untuk para atlet, untuk orang yang sering berolahraga dan lain-lain sebagainya. Bahkan even handuk handuk tok juga, handuk yang sekali pakai juga sangat uh, potensial untuk dijual untuk para di lingkungan yang suka berolahraga. Jadi kita sesuaikan target pasar tag siapa dan produk yang kita jual itu apa, seperti itu. Mungkin bisa lanjut. Nah, terus gimana sih bisnis itu bisa layak? Apa sih yang perlu setelah dapat ide bisnis itu? Apa sih yang perlu diperhatikan untuk kita terjun di lapangannya sendiri? Pertama itu kita harus lihat dulu uh, dari produk kita ini siapa sih yang kita sasar, siapa sih yang kita cari dulu. Contoh di bisnis saya pertama itu makanan yang paling mau dijual itu makanan sehat. Jadi untuk di bisnis saya yang mau dijual itu di mana orang bisa makan enak, murah, dan bisa dapat sehatnya juga. Jadi enak di kantong, enak di perut, dan enak di jiwa gitu. Jadi otomatis karena fast food juga, jadi kita sasaran pertama, target pasar kita pertama kantoran, di mana orang kantoran sendiri dia kurang beraktivitas, gampang stres, karena kurang aktivitas jadi FOMO, uh, terus karena banyak yang jadi sibuk, jadi dari 4 problem ini semuanya itu masuk dengan apa yang kita tawarkan. Sibuk kita kasih fast food, kita kasih look yang bagus dan lain-lainnya. Nah, sudah dapat siapa sih pasar kita dan target konsumen kita? Lalu apakah kamu siap untuk menjalankannya? Nah, untuk siap menjalankannya ini kita butuh riset atau survei. Nah, riset atau survei sendiri itu banyak contohnya. Entahkah itu produk kita fisik atau non fisik. Kalau fisik ya misalkan masakan atau apapun itu bisa kita coba ke teman kita atau apapun itu. Sedangkan jasa kita juga bisa bantu ke teman kita untuk promosi seberapa worth it ini untuk dijalankan gitu. Ya, mungkin lanjut ke selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada model bisnis canvas atau bisnis model canvas atau BMC. BMC sendiri BMC ini sendiri ini merupakan salah satu ringkasan dari bisnis yang kita jalankan. Nah, bisa dilihat sendiri di BMC itu ada 9 bagian. Yang pertama ada customer segmented, customer relationship, channel, revenue streams, value proportional, key activities, key research, key pattern, dan cost structure. Nah, di bisnis model Canvas sendiri ini sudah mencakup berbagai target atau kesimpulan dari bisnis yang ingin kita capai. Contohnya yang pertama ada customer segmented. Customer segmented itu siapa sih target pasar kita? Orang-orang bagaimana yang kita ingin capai? Contohnya mulai dari umur, hobi, dan bagaimana habitnya. Jadi ada 3, targeting, positioning, dan segmentasi. Terus yang kedua kita masuk ke customer relationship. Customer relationship itu
gimana sih kita bangun uh, produk kita dengan customer kita agar customer kita ini bisa loyal, entahkah bisa kasih dengan promo dan lain-lainnya, entahkah bisa interaksi melalui media sosial. Lalu ada value proporsional. Value proporsional itu value yang kita tawarkan dari bisnis yang kita jalankan. Nah, entahkah itu kalau jasa mungkin dia lebih cepat, dia lebih mudah, dia lebih menarik, dan dia lebih mantu. Intinya bisnis yang baik adalah bisnis yang bisa memberikan solusi dari permasalahan yang dirasakan oleh customer kita. Lalu channel. Channel itu siapa sih orang-orang yang kita butuhkan dalam bisnis kita? Nah, itu. Lalu yang kelima ada revenue streams. Revenue stream sendiri itu merupakan dari mana saja sih penghasilan-penghasilan yang kita dapatkan. Pertama mungkin kalau di bisnis saya sendiri uh, pasti penjualan dari offline. Kedua ada frozen food juga. Kami juga menyiapkan frozen food. Lalu yang ketiga dari pemasok jamur tiram itu tadi sendiri. Dan lalu keempat ada penjualan online. Jadi revenue stream sendiri itu dimasukkan di situ. Jadi semuanya target kita masuk di situ. Lalu setelah dari revenue stream kita masuk ke cost structure. Cost structure ini apa saja sih dana yang dikasih keluar untuk bisnis yang kita jalankan, entahkah inventarisnya, HPP-nya, bahan pokok utamanya, dan lain-lainnya. Even itu masuk juga dalam gaji karyawan dan lain-lainnya. Setelah dari structure, dia masuk ke key partner. Karena dan key partner ini isinya orang-orang bagaimana caranya kita menjalin kerjasama untuk mencakup bahan-bahan atau peralatan yang kita butuhkan. Kalau di bisnis saya sudah pasti pertama petani jamur, karena di bisnis saya sudah bekerja sama dengan 3 petani jamur lokal dan berbagai penjual bahan pokok bahan baku lainnya. Lalu ada kayak activity dan kayak riset. Kayak activity itu kayak aktivitas apa yang akan kita lakukan pada saat berbisnis itu, dan kayak riset itu riset apa yang kita butuhkan. Nah, jadi di BMC ini merupakan uh, hal yang paling penting sebelum kita membangun sebuah bisnis. Jadi karena BMC ini merupakan kesimpulan dari bisnis yang ingin kita jalani seperti itu. Mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya masuk di produksi dan marketing. Di bisnis sendiri tuh, di bisnis saya sendiri tuh terbagi atas 2 pekerja atau 2 tim lah bahasanya. Jadi saya hire dua bagian tim. Yang pertama ada bagian produksi dan yang kedua ada bagian marketing. Di bagian produksi sendiri di bisnis saya ada 3 orang. Yang pertama fokus untuk menjual, yang kedua ada fokus untuk menjaga, dan yang ketiga ada yang bagian kelola produksinya, entah beli bahan baku, mencatat bahan baku, dan pelaporan ke saya. Nah, si produksi dan marketing ini job desk-nya beda-beda. Sengaja saya pisahkan agar tidak amburadul. Nah, si produksi sendiri ini fokus untuk membuat si produknya tanpa harus pusing gimana sih caranya buat produk ini terjual, dan kebalikannya si marketing ini fokus untuk menjual produk tanpa harus berpikir gimana sih cara buat produknya, gimana apakah stoknya aman dan lain-lain sebagainya gitu. Dan di marketing sendiri di bisnis saya ada 2 orang, yaitu ada bagian marketing dan ada bagian sosial media. Bagian sosial media dan bagian desain. Nah, di produksi ini ada banyak cakupannya. Entahkah itu entah ada banyak cakupan yang harus kita siapkan, entahkah itu stok yang harus tersedia per minggu dan bagaimana pelaporan stoknya, barang yang terjual, kenapa barang hari ini terjualnya sedikit, salesnya sedikit, dan kenapa besoknya salesnya tinggi. Semua itu harus terdata dengan rapi dan ada grafiknya. Nah, grafik tersebut yang bisa kita validasi agar bisa terdevelop bisnis kita, tidak stuck di situ saja. Ya.
Nah, di marketing sendiri tuh ada banyak contohnya. Ada banyak job desk yang saya berikan. Yang perlu kita siapkan sebelum kita menjalani sebuah bisnis. Mulai dari nama usaha, bagaimana nama usaha tersebut bisa mudah diingat, bisa mudah diucapkan, logo dan kemasannya. Selain itu, job desk yang perlu kita siapkan sebelum membangun sebuah bisnis itu kita harus punya KPI atau capaian target pasar kita. Gimana sih uh, kita menyosok pasar kita mulai dari pertama mungkin ke kantoran, lalu masuk ke sekolah, masuk ke bagian mall dan lain-lain sebagainya. Di mana hal-hal tersebut harus tersistematis dan terskema dari awal sebelum kita membangun sebuah bisnis. Seperti itu. Mungkin lanjut ke slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada cash flow yang jelas. Nah, di bisnis juga itu yang paling penting adalah cash flow-nya sendiri. Di mana bisnis yang bisa bertahan adalah bisnis yang memiliki cash flow yang jelas. Saya tutup buku itu setiap minggu dan setiap bulan. Jadi untuk setiap minggu kami tutup buku untuk penjualan dan pemasukan dan dikasih masuk pada laba rugi dan laba bersih. Jadi setiap bulan ada pelaporan, ada pelaporannya, setiap minggu ada pelaporannya. Dan bisnis untuk bisnis F&B sendiri, bisnis yang lancar adalah bisnis yang margin bersihnya itu 500.000 per hari. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya sendiri. Saya lemparkan ke moderator. Baik, terima kasih sungguh materi yang sangat luar biasa dan sangat menginspiratif. Terima kasih kepada Kak Rafli yang sudah bersedia untuk ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman atau Bapak Ibu yang punya pertanyaan boleh raise hand atau mengirimkan chatnya melalui kolom chat. Mungkin ada dari teman-teman yang punya ide bisnis tapi punya kendala bisa disampaikan kita diskusikan bersama.
Kalau Kak, saya ingin bertanya. Iya, boleh. Saya ingin bertanya mengenai pengalaman. Jadi saya bertanya kepada kakak Rafli atau Mas Rafli itu sendiri sebagai narasumber di sesi siang hari ini. Kan kakak punya punya usaha di bidang eh, makanan. Nah, saya mau bertanya, selama berproses atau penjualannya kakak, bagaimana selama bisnis ini? Apakah sesuai dengan planning yang kan kakak punya beberapa planning lah untuk menyukseskan bisnis ini supaya berjalan-jalan lancar dengan baik dan tidak ada kendala. Nah, eh, apakah pernah kakak punya planning tapi tidak terrealisasi? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus dari saudara Zulfikar. Sepertinya saya lihat ini saudara Zulfikar ini merupakan bibit unggul yang bakal berkembang nantinya. Baik, tadi pertanyaannya gimana sih plannya, apakah ada kendala dan lain-lainnya. Untuk sejauh ini jalan 2 bulan bisnis saya, ya jalan 2 bulan bisnis saya, semua plannya masih terkendali dengan rapi. Cuman ada beberapa kendala di SDM-nya sendiri. Pada awal jalan bisnis saya ada sempat saya ganti orang 3 sampai 4 kali kalau tidak salah, ganti juru masaknya. Nah, di situ sempat ada kendala, dan dari kendala tersebut ada beberapa problem yang dihasilkan. Pertama, karena ganti-ganti masak, jadi jadi kualitas produknya itu enggak sama per orang yang masak. Karena tidak sama, karena tidak sama, jadi ya trusted dari si customer menurun, dan dari hal tersebut itu menghasilkan jumlah sales dari per minggunya dia turun 20 sampai 30% karena kejadian tersebut. Uh, Terus mungkin itu aja sih jadi masalahnya di SDM. Jadi sebelum jalani bisnis dan mau coba jalan sama teman atau mungkin orang yang di hire, jadi mungkin butuh komitmen dulu lah sebelum jalan. Kemarin minusnya di situ karena ternyata orang yang saya hire, orang yang saya ajak, dia kurang berkomitmen untuk menjalani sebuah bisnis bareng saya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih kakak Mas Rafli. Kakak atau Mas Rafli saya sebut. Om aja. Jadi terima kasih atas jawabannya. Tapi ada satu pertanyaan yang saya notice dari eh satu pertanyaan yang saya dapat dan saya notice dari pernyataan kakak Rafli yang tadi pergantian pegawai gitu, pergantian pegawai. Nah itu untuk penyesuaian antar pegawai yang lama dengan yang baru itu gimana? Apakah tidak menjadi kendala dalam memproduksi atau mengolah Ya, makanan itu sendiri atau gimana? Oke, terima kasih. dalam baik, terima kasih sebelumnya Pak Zulfikar. Eh, Tentu pasti ada kendala, tapi mungkin kendala tersebut tidak terlalu parah karena sebelum saya buat bisnis ini sudah saya buatkan dulu sistemnya. Mulai dari bahan-bahannya, cara masaknya, semua sudah terdokumentasi dengan baik. Entahkah itu berapa lama dikukus, berapa lama direbus, berapa lama digoreng, dan semua sudah sampai bagaimana hasilnya, bagaimana platingnya, semua sudah ter terdokumentasi dengan baik. Jadi problemnya mungkin di situ. Entahkah salah dari SDM-nya yang tidak sesuai dengan resep yang saya berikan. Makanya jadi eh,
masakan yang dia masak kurang atau bahkan tidak sama dengan standar masakan yang harusnya dibuat seperti itu. Jadi karena makanan yang tidak sesuai, jadi trust dari pelanggan menurun dan menghasilkan salesnya juga menurun seperti itu mungkin. Oke, berarti itu kendala dan kendala teknis lah ceritanya. Iya, betul. Eh, dan mungkin dampaknya adalah penurunan konsumen. Iya, Turun betul. penurunan konsumen, minat minat konsumen itu menurun. Nah, itu Betul sekali. bagaimana caranya tadi untuk saya tambah lagi ya. Bagaimana tadi caranya lagi untuk menarik konsumen sendiri yang sudah mungkin tanda kutip tidak percaya lagi kepada Ya. perusahaan atau bisnis mereka itu sendiri. Itu bagaimana caranya untuk membangun kepercayaan lagi. Kalau dari saya sendiri ada beberapa tips. Pertama, ikuti arusnya saja dulu. Lalu selain itu, saya coba buat tarik pelanggan lainnya, tarik orang lain yang masih tetap percaya dengan bisnis saya sendiri atau loyalitasnya. Nah, di mana orang yang tidak percaya tersebut, jikalau lihat atau bahkan dapat review dari temannya yang sudah makan dan katanya masih enak atau malah good review yang dikasihkan ke orang yang dapat produk yang mungkin kurang enak. Nah, dia pasti bakal penasaran kenapa saya dapat produk yang jelek. Jadi, setelah itu mungkin dia bakal coba. Nah, dari situ dan ternyata memang betul setelah saya kasihkan berbagai promo entahkah untuk makan pagi dari jam 8 sampai jam 11 dia dapat diskon 25% atau kita coba marketing buat video-video tester dan lain-lainnya. Dan memang sangat ngefek di bisnis saya, bahkan yang awalnya turun 20-30% jadi naik 150% salesnya per setiap minggunya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Mas Rafli. Mungkin sudah terjawab dari beberapa pertanyaan saya yang sering-sering mengutarakan kembali dari pernyataan saudara Rafli sendiri. Terima kasih. Yep. Oke, Kak. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Rani ya. Apa sih peran inovasi produk dalam meningkatkan daya saing UMKM dan bagaimana cara menerapkannya? Jadi pertanyaan apa sih peran inovasi produk dalam meningkatkan daya saing UMKM dan bagaimana cara menerapkannya? Nah, si inovasi produk, kenapa? Mungkin Oke. kepencet, Bang. Nah, si inovasi produk ini sebenarnya sangat penting sih untuk sebuah bisnis bisa berjalan dengan sustainable, di mana uh, tujuannya ada inovasi produk ini supaya kita bisa menyelesaikan yang tadi saya bilang ada problem, ada solution dan urgency. Jadi kita bisa kasih solusi dan urgensi dari kita ini. Contoh bahkan mungkin kita kasih contoh lah bisnis kopi keliling. Nah, di bisnis kopi keliling sendiri konsepnya memang yang lagi ramai mungkin lagi marak sekarang yang jualnya harga 8.000, harga 10.000. Sebelumnya memang HPP dari si kopi sendiri karena sebelumnya ada bisnis teman saya dia punya coffee shop namanya Pulau Coffee Paste. Saya yang bantu buat hitung HPP-nya, laba bersihnya, laba ruginya dan lain-lainnya. Dan ternyata setelah saya hitung HPP dari si kopi ini sendiri dia HPP-nya dari 3.000 sampai 7.000 dan margin keuntungan yang ia jual itu dari harga 20 sampai 28. Jadi dari HPP-nya 26% dan profitnya 75%. 1 banding 4. Nah, kenapa sih bisa harga jualnya mahal? Karena dia sewa tempat, listrik, wifi, air, dan juga pegawainya lain-lain. Nah, dari hal tersebut ada dong pasti problemnya. Mungkin untuk orang-orang kantoran yang sibuk dan tidak bisa nongkrong, yang harus WFC dan lain-lainnya. Jadi, nah si inovasi ini sendiri yang buat
sangat ngefek lah ke UMKM. Karena anggaplah HPP dari sebuah kopi 4.000 dan itu cuman kalau di bisnis kopi keliling bebannya cuman di gaji kerja dan motornya saja. Nah, kalau misalkan per cup satu per hari dia dapat 50 cup saja, HPP-nya 3 sampai 4.000, anggaplah 3.500. 500 untuk si bensinnya dan 2.000 mungkin untuk si gaji karyawannya. Jadi masih ada margin 3.000. Dari totalnya itu dari HPP, beban sama gaji kerja jadi tinggal 7.000. Jadi masih ada profit untung 3.000. Nah, kalau itu setelah saya juga sudah biasa tanya-tanya, ternyata dia laku per hari itu 50 sampai 100 cup. Jadi kita anggap tangkap 100 cup lah satu hari. 100 cup kali 3.000 saja 300.000. Jadi dengan inovasi yang sangat minim modal saja, tinggal ditiru konsepnya coffee shop tapi bisa keliling untuk target pasarnya si pegawai kantor bisa profit 300.000 per hari, dan kalau dikali 1 bulan bisa dapat 9 juta itu bersih, udah keluar dari gaji karyawan dan lain-lain seperti itu. Jadi peran inovasi ini sangat penting untuk gimana sih si bisnis itu bisa bertahan, bisa sustain untuk jalan mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan. Mungkin seperti itu. Oke, bagaimana caranya? Apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Oke. Mungkin dari caranya sudah jelas. Kepada teman-teman lain yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Oh iya, bila ya saya izin bertanya lagi, boleh? Boleh, boleh, boleh. Oke, terima kasih kesempatannya kembali. Tadi kan kakak atau Mas Rafli katakan atau menjelaskan katanya ada Kak Rafli ini bangun usaha untuk bangun usaha dengan menjalin kolaborasi untuk mendapatkan eh, ya, modal modal untuk bangun usaha di tempat atau cabang-cabang tertentu gitu supaya usaha ini dapat dikenal. Nah, itu mau saya tanyakan soal pembagian atau penjelasan tentang atau pembagian tentang itu apa tentang pembagian apa ya namanya bukan modal hasil hasil usaha lah hasil usaha gitu. Gimana itu pembagiannya? Apakah eh, yang pemberi modal itu mendapatkan sekian persen atau gimana berapa persen gitu pembagian persenannya? Mungkin bisa didapat Eh, lagi. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Zulfikar.
Untuk pembagian keuangannya sendiri sebenarnya ini resep dapur sih, tapi khusus untuk ke rumah BUMN saya bantu untuk bagikan ilmunya. Jadi untuk pembaginya sendiri, selain dari beban gaji kerja, saya bagi 3 bagian. Pertama dari investor, kedua untuk saya sendiri, dan yang ketiga itu untuk Fungibat sendiri. Nah, untuk investor dia bersih 20%. Dari bersihnya semua di luar dari beban-beban karyawan. Dia bersih 20%, dan si Fungibat sendiri 50% dan 30%-nya saya. Nah, si Fungibat ini uang yang dialokasikan buat Fungibat sendiri ini terbagi atas tiga. Pertama dana arjen, kedua ada marketing, dan yang ketiga ada buat develop produk atau riset gimana sih cara produk ini bisa dikembangin buat inovasi, karena sebagai jaga-jaga bagaimana cara nanti ada pesaing kita yang produknya sama dengan kita. Nah, jadi untuk arjennya ini cuma 25%, untuk marketingnya 50%, dan untuk develop produknya itu 25%. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin nanti kita akan next time meet up lah untuk bertemu mungkin. Nah, Boleh Pak jadi Zulfikar, boleh. terima kasih, Mas. Boleh Pak Zulfikar. Oke, selanjutnya masih ada pertanyaan dari Kak Afriansyah. Bagaimana cara melakukan analisis pasar untuk menentukan peluang dan peran yang pihak UMKM? Apa? Ada pertanyaan tambahan lagi nih Kak dari Kak Afriansyah. Gimana sih cara melakukan analisis pasar untuk menentukan peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh UMKM nantinya Kak? Oke, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bapak Afriansyah. Gimana sih cara melakukan analisis pasar untuk menentukan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh si UMKM sendiri? Sebenarnya ada banyak cara untuk dilakukan. Bagaimana cara kita tentukan siapa sih potensi pasar kita? Pertama dari si produknya sendiri. Nah, inovasi dari produknya sendiri itu apa dan bagaimana? Contohnya makanan yang untuk jangan makanan lah. Contohnya mungkin jasa jemput mobil, untuk jasa jemput cuci mobil. Nah, sekarang banyak mungkin orang-orang kaum menengah ke atas yang ingin cuci mobil tapi terkendala entah karena sibuk dan lain-lainnya. Nah, berarti sudah jelas target pasarnya kaum menengah ke atas. Tapi kaum menengah ke atas yang seperti apa? Itu terbagi lagi, bisa di breakdown lagi. Siapa sih orang-orang yang masuk kaum menengah ke atas? Pertama ada dosen, ada mungkin pebisnis dan lain-lainnya. Nah, jadi dibuat di breakdown itu target pasarnya. Kalau memang menengah ke atas, tapi menengah ke atas seperti apa? Ada menengah ke atas yang sibuk, ada menengah ke atas yang tidak sibuk. Seperti itu. Setelah di breakdown, dicari siapa sih yang cocok untuk bisnis ini, baru kita coba riset. Nah, setelah kita coba, kalau memang ada berhasil, bagaimana cara kita perkembangin nih si target pasar kita supaya lebih merata. Dan kalau bagaimana caranya, oh ternyata gagal nih di uh, pasar di orang yang seperti ini. Oh berarti uh, ada dua kemungkinan, entahkah memang tidak cocok atau belum dimaksimalkan, entahkah mungkin dikasihkan promo atau penjelasannya yang kurang jelas, mungkin seperti itu. Oke, apakah sudah jelas Kak? Terkait jawaban dari Kak Rafli tadi.
Oke, mungkin dari Pak Andriansyah sudah sangat jelas. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ada teman-teman yang masih ingin bertanya, mungkin saya persilakan sebelum kita tutup kajian kita ini. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama Pak Afriansyah. Oke, mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya, kita akhir pelatihan kita hari ini. Kepada para ahli, kami ucapkan terima kasih banyak atas ilmu, usaha, dan ide yang telah diberikan. Saya sebagai moderator pamit undur diri apabila ada salah kata. Ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.